istimewa, arsip menyapa memang istimewa, arsip menyapa memang istimewa, arsip menyapa Jogja istimewa. La 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 la. Wis, iki lho, iki wis tak pesenke, tak seneng-senengke melu aku. Masa? Heeh, tak jak piknik ning ya ora ngisin-isinke aku meneh. Lah piye to? Mosok sing wingi tak jak piknik nang nggon mandi bola kok dadak nggo anduk barang ki aku gak suka aku ngono kuwi. Kono lek ngendi kok muni mandi kok Nah, ya aku iya. sangu anduk. Kok malah tekon sing jaga sabune nggen pundi. Bul ora ya nek mandi bola. Ora. Lah jenengan ki ngopo kok tau di HP ki ngopo? Iki aku wis reservasi. Oh iya. Lah, Gaya cah modern ya Lah aku kok ngerti-ngerti nek reservasi apa? Iki lho, tak pesenke tiket dienggo berdua. Hah? Tiket nang ndi? Ayo pokoknya iki bermanfaat tiket nonton. Oh, Nah, nonton film. Film piye to? Lah piye nonton apa? Kowe iki cara dene hobimu sing biyen ki ora baik tak angkat nang nggon sing baik. Mbiyen kan hobimu nonton ning Senen kan ming nonton kobongan. Angel lek golek aku nuruti dadi yang iki. Ya sok-sok ngobong dhewe. Nah iya. Lah saiki nonton apa? Nonton nang Biorama. Diorama. Diorama. Iku sing ditonton apa? Wah, jan kok ya ora paham Sik, to ya. ketoke aku ki wis tau diceritani kancaku kuwi apik, Mas. Aku iki apik kok ya edukasi kok. Oh iya, sesuk dijak mrono. Mm-mm. Iki reservasi tiketnya pesen tiket ngono. Iso. Bayar. Lah ya ingsun Oh. sing bakal ngangkat derajat uripmu ki panjenengan ingsun. Gaya banget. Kok sajake larang wong yo kan murah terjangkau Bar kok. etuk gusuran aku. Oh iya. Jadi sesuk kita piknik ke Kok sana. bar nonton Hmm. Bali tak tukokke lemah. Hmm. Rong kresek. Nah, arep nggo ngopo? Nganggo nandur lombok Tapi aku apa? seneng daripada aku dijaki neng nggon-nggon sing misale ora terlalu penting, dijak neng diorama kuwi aku seneng Lah iya. banget. Engko tanya-tanya yo kira-kira sing meh ditonton neng kono ki apa? Engko takon. Eneng tamu-tamu penting iku kudu ditakoni. Panjenengan kagungan tamu engko. Loh, Ya. ayo duwe ning kan kancamu. Oh, tak kira kancamu jebule kancane Lah, kancamu. Mbak Indah toh. Oh iya, oke. Ya. Hah? Mas dijawab kae lho. Mboten nampa sumbangan, suwung. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Mesti monggo. Assalamualaikum. Wong sukses-sukses kabeh. Sugeng enjang. Sugeng enjang. Ajeng, sugeng enjang, Pak. Salaman. Pak Bos, waduh. Salaman. Bapak sugeng enjang. Enjang juga. Sehat selalu, Bapak. Alhamdulillah. Maksudnya tuh tamu-tamu ini toh. Nggih. Oh, ini Bos-bos kula niki. Oh, Jen. Bapak-bapak sehat sedoyo, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah loh, Mas Pur kok anu nggih Pak Aradi Gaya. Katanya sudah reservasi tiket mau lihat diorama di DPAD. Wah, Bapak kaya DPAD. Sama teman-teman kali Bapak saya dereng. Sampun. Tawa. Gila. Ora macam-macam lho Pak Habib. Karir kula bergantung. Panjang ceritanya. Pak, beliau itu ahli kendang loh, mana penjenengan ditaboki dadi apa. Bapak kita menyapa pemirsa aja Pak Ijen ya Pak. Iya monggo. baik. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya hari ini Indah Ardina bersama dengan Bos Panjang. kita kembali menyatu dalam acara yang luar biasa persembahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. dan juga didukung oleh DPRD Daerah Istimewa. Yogyakarta. Inilah Arsip Menyapa. Selalu menghadirkan sesuatu yang informatif dan tentu saja membuat Anda menjadi tercerahkan. Karena ternyata kalau kita bicara soal perpustakaan dan arsip daerah ada DPAD DIY Betul. dengan beberapa sesuatu yang bisa Anda tonton, Anda nikmati, Terobosan-terobosan, ya. beberapa terobosan. Jadi kadang-kala kalau misalnya kita pengen data-data tertentu datang ke sana, di sana Oke. komplit. Wah. Kalau mau nonton diorama kayak Mas Pur yang mau ngajak saya bisa juga. Cari tahu sama bapak-bapak yang luar biasa ini. Pak, hari ini saya paling cantik loh. Lah ya. Entah? Cantik ya. Pak Rodo ra ikhlas toh. Bentar, Pak saya paling cantik enggak, Pak? Cantik. Pak nang yo mawon bangune ngamuk.
Ya, hari ini kita bersama dengan Bapak Muhammad Yazid SAG dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi, Pak. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Dr. Imam Mahdi SIPMA, Kepala Subdirektorat Admisi Penerimaan Mahasiswa Baru UMY. Betul. Selamat pagi, Pak. Pagi semuanya. Ini dipanggilnya apa? Pak atau kakak atau mas sama Mas apa? saja. Oh, mas Mas. saja. Oh iya, mas. Ini Mas ini Mas yang selalu di depan ya Pak. Iya. Karena imam. Ya. Oh Yang iya. penting ini makmum. Mas Imam ya sana ya. Ya. Kemudian yang dari DPAD adalah Bapak Wardoyo SSNMM, Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Statis DPAD DIY. Selamat pagi Pak Doyo. Pagi Mbak Indah, Mas Pur. Pagi semuanya Pak Ini Yazid. apa Pak? Seniman yang mengaku ASN atau ASN yang diterima? Seniman yang diarsipkan. Masuk ya. Dilaminating loh. Iya. Bapak lo yang ngerti. Iya. Ketularan Pak. Baik, hari ini kita bicara soal Jogja Time Travel, menjelajah waktu di diorama arsip Jogja. Jadi kalau kita ke kantor DPAD, itu kita bisa berwisata sebetulnya, Oke. ya kan? Kembali ke tadi lorong waktu, punya Lorong mesin waktu waktu. untuk menjelajahi seperti apa sih sebetulnya sejarah Yogyakarta dan Bisa sebagainya. flashback ya. Iya, biarkan Bagus bapak-bapak sekali. yang penghentikan gitu. Pak, saya ke Pak Wardoyo dulu ya Pak. Jee. Ya, karena beliau yang di sana menopo kaukan wonten diorama dan macam-macam yang ada di sana. Terus mungkin Pak, ini tepat Pak kalau Mas Pur ngajak saya ke diorama Pak. Wah, ini yang betul-betul menjadi ikoniknya nanti. Bisa menjadi daya tariknya juga. Karena Mas Pur dan Mbak Indah adalah komedian yang cukup in the best. Is the best gitu loh. Iya. Is the Kok best. tiba-tiba Supaya jadi ini menjadi komedian ya? iya, Kan supaya komentator. bisa menarik bagaimana Iya. diorama ini akan mengalami satu tingkat popularitasnya cukup beken lagi. Nah, ini Oke. tugas kita bersama. Iya, Makanya kami dengan Dewan DPRD DIY dalam Ya. hal ini dengan Pak Yazid Ya. berjibaku, berkomitmen karena diorama ini adalah upaya kreativitas yang persepsi masyarakat itu kalau berkaitan dengan arsip, asumsi kita arsip itu adalah setumpuk kertas Ya, yang ya. lusuh Ya. dan ya cukup ya menjijikan lah. Itu dah. Nah, karena arsip yang sudah lama sekali tertumpuk kan menjadi satu tumpukan dokumen kertas-kertas yang agak sedikit memiliki polusi udaranya cukup tinggi. Tapi dengan karya sentuhan seni, seninya itu kita kedepankan untuk mengolah bagaimana arsip itu menjadi sebuah tontonan yang memiliki tuntunan. Bisa juga bukan wayang aja yang namanya tontonan memiliki tuntunan, tapi dengan melalui arsip itu juga yang diolah dengan tangan-tangan seni kreativitasnya yang cukup tinggi, itu menjadi sebuah tontonan yang memiliki tuntunan. Tuntunannya adalah apa? Bagi para pengunjung yang masuk ke diorama itu, kita melihat karena orang seni itu kan membutuhkan kekuatan daya tariknya adalah dilihat dan didengarkan. Ya. Betul Pak. Kan gitu. Ya. Mindsetnya seperti itu. Tapi kalau sudah masuk ke diorama, itu antara penglihatan dan pendengaran itu langsung terkonek dengan apa yang ada di dalam benak kita. Apa itu? Sejarah tentang yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Karena diorama itu ada 18 ruangan Ya. yang memiliki segmennya itu berbeda-beda. Oke. Segmennya adalah ruang satu itu adalah memberikan satu informasi kepada para pengunjung. Ya. Itu akan disuguhkan sebuah atraksi film yang menggambarkan tentang sejarah Mataram masa kejayaannya Panembahan Senopati Oke. sampai kepada perjuangannya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Oke. Lah di situ ada kita olah menjadi sebuah tontonan yang cukup menarik, eksotik. Ya, Nah, ya. Tapi itu memuat sebuah konsep di dalam benak kita, wah itu sejarah. Oke. Berarti sejarah itu tidak lepas dari
pendudahan, apa pendudahan bahasa Indonesia? Apa ini? Paham kok Pak Duda kita. Menggali. Bahasa Jawanya didudak ini menemukan Dibuka. sejarah tentang sejarah kerajaan Mataram itu. Oke. Kalau tidak bercerita, kalau tidak ada dasar dari arsip itu, dokumen itu, kita tidak akan bisa Membuat seperti itu. Jadi itu base-nya adalah sejarahnya Pak. Sejarah, Kejadian karena nyata. semua sejarah yang divisualisasikan Ya. melalui digitalisasi, kemudian sentuhan dari karya-karya seni. Makanya ini Civitas Akademika semua yang ada di DIY hari ini nih, kami hari ini cukup luar biasa. Alhamdulillah kunjungannya dari session pertama dari jam 9 pagi sampai jam 12.40 finishnya. Karena nanti perjalanan nonton diorama itu memakan waktu 90 menit. Oke, 1,5 Sehingga jam. terakhir masuknya itu 14.20, itu nanti akan berakhirnya pada 16 Oh. pas jam kerja. Itu hari ini full semuanya. Tiket Bahkan terjual, kapasitasnya itu setiap ruang itu kunjung hanya memuat 27. Karena saking banyaknya itu kita paksakan supaya masih tetap memiliki tingkat kenyamanan. Setiap peserta pengunjung kami paksakan ada 28 setiap sessionnya. Tapi Oke. aturan kami itu kapasitasnya adalah maksimal 27. Tapi kami paksakan, tapi itu masih memberikan longgar kenyamanannya. Oke. Karena apa? Pengunjung itu masih tetap kita layani. Karena diorama itu sebuah proses memberikan layanan kepada masyarakat. Ya, Yang ya. memiliki satu bisa menjadi edukasinya dan bisa menjadi sebuah wisatanya. Lah makanya diorama arsip Jogja yang ada di DPAD itu bisa dinamakan sebuah destinasi wisata, edukasi wisatanya ada di situ. Oh, jadi wisata betul, edukatif ya Pak ya? Iya, wisata Oh, edukatif. oke. Itu semuanya proses 18 ruangan itu segmentednya berbeda-beda. Sejarah masa kerajaan, Oke. kemudian sejarah pasca sebelum kemerdekaan, Oke. setelah kemerdekaan, Ya. kemudian masalah pada reformasi, Oke. kemudian pada pasca nilai-nilai keistimewaan. Oh. Nah, itu ada semua di situ. Oke. Jadi tentang sejarah-sejarah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta itu Komplit di sana. termuat ada di dalam diorama arsip. Satu Penasaran? saja. Silakan datang ke diorama. Tapi Iya. dengan catatan, Iya. karena sudah dalam perda itu, Iya. perdanya itu sekarang sudah terbaru adalah Perda nomor 9 tahun 2026. Isinya? Pengunjung diorama itu terkena tiketingnya adalah 30.000 Oke. dan 20.000. Kemudian untuk turisme itu mancanegara turis itu 50.000. Oh, relatif semuanya. terjangkau sebetulnya ya. Sebenarnya masih terjangkau. Iya. Ini karena apa? Karena kami tetap mengedepankan kebijakan pemerintah daerah. Jangan mengacu pada strateginya pusat, kan Oke. berbeda. Ya. Kalau pusat dengan daerah, semampunya daerah kekuatannya seperti apa, kemudian masyarakatnya mampunya seperti apa, kita harus analisa ke situ. Oke, Nah, baik. sehingga kami menerapkan tiketingnya seperti itu. Baik. Nah, ini menjadi satu bentuk apresiasi yang kami didorong oleh Dewan. DPRD. Ya, ya. Pak Yas itu sering memacu kami, ayo tantanganmu apa? Oke, Jadi kami sudah menyiapkan pada program 5 tahunan Mbak Indah Mas Pur. Karena apa? Sebuah tontonan akan mengalami satu kebuntuan kreativitas, itu akhirnya akan Kejenuhan jadi gitu. monoton Oh, dan iya. akan menjemukan. Oke. Sehingga kami menerapkan satu strateginya adalah itu program 5 tahunan harus berganti materinya, Oh. kontennya harus berganti. Jadi kalau mau nonton lagi tuh nggak bosen. Iya, betul. Nah, iya, iya, tahun iya. ini masih tahun yang Oke. kelima, masih seperti tahun berdirinya Ya. kemarin. Nanti tahun Tahun depan depan kami beda sudah akan lagi. melakukan Beda lagi. pengembangan konten isiannya. Nanti akan berbeda lagi. Baiklah. Nah, Nah, ini mumpung masih strateginya. sekarang kan berarti kita nonton dulu. Oke. Besok tahun depan nonton lagi udah Nonton beda. lagi. Ya. Oh, iya iya iya. Dan baik. alhamdulillah berdiri tahun 2022, 1 tahun kami berikan free kepada masyarakat luas sebagai media promosi diorama itu. Sehingga tahun 2023 itu sudah kami terapkan karena dipacu dan didorong oleh Dewan, bisa tidak untuk menjadi masukan kontribusi pada PAD.
insya Allah bisa. Ternyata bisa. Akhirnya ternyata bisa. Kami tahun pertama 2023 dengan targetnya adalah hanya 700 juta per tahun Ya. nilai PAD-nya, Ternyata. realisasinya 980 juta Wah. tahun pertama. Tapi nek hitung-hitungan bakulan ini, Iya. nek bakulan iki durung ono apa-apa nek modale. Itu. Tapi ini menjadi satu semangat kita. Iya, betul. Nek dihitung coro dodolan bebakulan tidak ada apa-apa karena Apa-apanya. pembangunan diorama itu wah cukup luar fantastis anggarannya. iya. Belum ada apa-apa, belum ada sekuku irengnya dengan targetnya seperti itu. Tapi kita tetap optimis, Baik, Pak. semangat. Kita Dan tanyakan ke Pak alhamdulillah Dewan, ya. sampai saat ini kita realisasinya tetap selalu melebihi dari target. Keren, keren. Tuh. Wah, saya mantep aku bocah ning ngono. Ya. Iya benar sih, kalau ibaratnya bakulan ini belum ada apa-apanya gitu ya Pak ya. Jangankan BEP, ini belum ada apa-apanya lah Pak Wardoyo tadi mengatakan begitu. Tapi toh ini ada maksud-maksud lain selain itu. Tapi ternyata sumbangsi terhadap PAD-nya ada dan bahkan lebih dari targetnya. Komentar dulu Pak Dewan. Ya, bicara tentang diorama tentu saja kita tidak lepas dari pembicaraan perpustakaan daerah Ya, oke. yang dipunyai oleh DPAD. Nah, pada posisi ini kalau saya menjadi saksi sejarah karena kami ikut membuat kebijakan itu di tahun 2009 karena saya masuk di DIY itu 2009-2014 bersama sekarang jadi ketua dewan kami dulu sesama komisi D begitu. Jadi cita-cita kami membuat perpustakaan daerah di daerah istimewa Yogyakarta itu yang representatif. Oke. Alhamdulillah terbentuk. Nah, seiring dengan kemajuan zaman, kalau tidak ada inovasi perpustakaan itu seperti yang Pak Kabid jelaskan tadi, ini kan tidak diminati oleh masyarakat, sehingga harus ada inovasi. Nah, muncullah di tahun 2020-an itu kemudian ada perencanaan pembuatan diorama. Nah, ini sangat menarik sekali dan kami dukung. Kemudianlah muncul diorama. Nah, diorama ini sangat bagus sekali untuk masyarakat. Supaya masyarakat bisa paham tentang sejarah. Kalau nggak salah di awal itu mulai dari prasejarah, kemudian masa Mataram, kemudian sampai pasca reformasi ini. Bagi saya ini sangat penting sekali, terutama sangat membantu. Misalnya saya cerita sedikit Mbak Indah, ketika saya ditunjuk Ketua Pansus sekali lagi tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping saya mencari fakta-fakta sumber-sumber primer, ya, babat-babat yang bisa kami cari di perpustakaan. Ini kami bisa baca. Kita cantumkan di dalam penyusunan draft raperda tentang Hari Jadi itu. Tapi kami sangat terbantu sekali ketika saya masuk diorama. Bahkan pada saat saya jadi ketua pansus itu tidak hanya sekali saja masuk di sana. Karena apa? Iya, karena membaca, melihat gambar ini membantu. Ya. Tapi ketika kita melihat visualisasi, Wah, itu lebih lagi. lah lebih lagi. Karena apa? Kebatinan kita masuk di dalam sejarah itu. Ya. Karena diorama bagi saya itu merupakan ruang waktu. Ya. Ya, yang tergelar lama dan kita bisa memasuki ruang waktu itu. Oke, baik. Kita kondisi kebatinan kita masuk di situ. Ya. Sehingga saya bisa merasakan betul, oh prosesnya dulu perjanjian Giyanti seperti ini, di tahun ini kondisinya dulu ada perpecahan saat di Kartosuro seperti ini, kemudian di hutan Pabringan, Ngersodalem, Sinuwoko, kemudian menunjuk disinilah akan dibuat keraton Ngayogyakarta. Itu ada semua di diorama. Jadi sangat membantu sekali. Artinya apa? Masyarakat, pelajar, mahasiswa bisa masuk di ruang waktu itu untuk kemudian bisa memahami apa yang terjadi masa sekarang dan masa lampau kita. Tidak hanya sekedar membaca, tapi kita bisa melihat visualisasi karena alhamdulillah teman-teman kreatif dari DPAD ini bisa membuat sajian yang sangat kolosal, sangat dramatis lah. Oke, baiklah.
Pak Dewan, ini membuat kita menjadi berpikir bahwa betapa pentingnya sebetulnya orang datang ke DPAD untuk melihat diorama, lebih-lebih mereka yang memang ingin mengetahui lebih detail mengenai daerah istimewa Yogyakarta. Nanti kita juga pengen tahu gimana teman-teman UMY, apakah sudah juga berperan serta di dalamnya, atau ini ada pilihan yang paling gampang ketika Anda ingin menjelaskan sejarah Yogyakarta seperti apa untuk mahasiswa-mahasiswa. Ya, kita ngobrol lain waktu lagi. Kita break dulu. Bapak monggo silakan menunjuk rumit ya. Siap-siap ya lele reservasi tiketnya segera. Daripada engko entek tiketnya. Oke? Tetap bersama kami dalam acara Arsip Menyapa. Selamat datang di diorama Arsip Jogja. Mari melintas lorong waktu 430 tahun silam untuk menyaksikan bukti autentik sejarah Yogyakarta. Sebuah rekaman peristiwa atau kegiatan masa lalu ditampilkan dalam arsip tekstual, arsip visual, arsip lisan, dan sejarah lisan. Ditata dan ditafsir secara unik dan kreatif untuk memberikan sajian yang informatif dan edukatif sekaligus menghibur. Perpaduan antara seni dan teknologi akan membuat suasana semakin nyata dalam mengungkap peristiwa sejarah, membuka ingatan untuk pengalaman bersama. Mahakarya para seniman di tampilan di sini dibagi dalam 18 ruangan, menampilkan arsip-arsip terkait sejarah panjang Yogyakarta dari era Panembahan Senopati hingga yang terkini. Mempelajari sejarah dapat memperluas wawasan. Mempelajari sejarah memungkinkan manusia zaman sekarang mengetahui kesalahan-kesalahan manusia di masa lalu, atau mengetahui kunci keberhasilan para pendahulu. Yuk saksikan bagaimana runtutan peristiwa sejarah Yogyakarta dalam perpaduan seni dan teknologi yang tidak membosankan. Rencanakan kunjungan Anda sekarang dan sampai bertemu di diorama Arsip Jogja. Sesampainya di sana, duduk dua-duaan, makan roti buaya dengan lagu kita menari bersama. Batang pohon kan kuukir nama kita, tanda sayang selalu. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita ada di acara yang luar biasa, namanya adalah Arsip Menyapa. Yeay. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Betul sekali. Sudah punya acara ini yang menjembatani masyarakat bersama dengan pemerintah dalam hal ini ya. Wah, tadi di sesi pertama sudah diiringi ya sama Pak Ordoyo. Wah, ada 18 gitu dioramanya bagus. Saya tonton ya ke sana. Pak Dewan ngiming-ngiming juga. Dapat 2. Sekarang kita ke Pak Imam dulu, Mas Imam dari UMY ya. Iya, betul. UMY mahasiswanya banyak banget ya, Pak? Alhamdulillah kalau 4 tahun ya, artinya kan masa studi S1-nya itu kurang lebih 4 tahun, kita punya masih kurang lebih 20.000. Wah, 20.000. Oke. Jadi satu angkatan itu biasanya untuk berapa orang? 4 sampai 5.000. 4 hingga 5.000. Luar biasa ya, sebagai sebuah universitas yang sangat eksis ya di daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita tahu bahwa Yogyakarta ini Indonesia mini. Betul artinya sekali. Dari negara mana saja, dari kota mana saja ada. Bahkan mungkin dari negara mana-mana ada di sini. Pak Imam, ini kan sudah 20 tahun ya, 20 tahun. Ini kan sudah 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 20 tahun. Ini kan
Bagaimana kemudian UMY berperan ya? Karena pendidikan sejarah ini kan sangat penting lah. Betul, Lebih-lebih kalau kita bicara konteksnya daerah istimewa Yogyakarta. Orang boleh dari Batak, boleh dari Bali, boleh dari mana saja sukunya. Tapi ketika ada di Jogja, mereka mengerti bagaimana kondisi sejarah yang ada di Jogja. Rasanya sangat menarik tawarannya Pak Wardoyo dan kawan-kawan. Sangat menarik sekali. Untuk bisa mengajak mahasiswa penjenengan untuk datang ke sana. Apa komentarnya Pak? Yang pertama mungkin saya bicara sebagai personal ya, pengalaman pribadi. Harus sampaikan juga bahwa saya aslinya bukan dari Yogyakarta. Tuh kan, dari mana Pak? Dari Riau de Janeiro. Ya. Oh, tangganya Rona itu. Dari Riau ya. Saya aslinya dari Riau. Oke. Saya ke Yogyakarta itu 2007. Oke. Terus kemudian ngampus di UMY juga. Alhamdulillah kepincut sama orang Jogja. Ya, di sini akhirnya. Oh, oke. Tuh. Berkat nonton diorama? Belum ada waktu itu, 2007. Ayo. Tapi bulan madunya nonton diorama. Iya dong. Terus ya. Nah, yang terjadi adalah kita sebagai mahasiswa luar Jawa, itu kan sebenarnya punya curiosity yang tinggi terhadap Jogja itu. Ya, penasaran dong. Saya masih ingat ketika nyampe Jogja, pertamanya apa nih ikon Jogja yang harus saya kunjungi? Waktu itu apa? Waktu itu disuruh ke Malioboro. Oh, oke. Saya lihat Malioboro, terus kemudian beberapa waktu juga pernah juga ke perpustakaan daerah dan lain sebagainya. Yang uniknya adalah kita melihat Jogja itu benar sekali miniatur Indonesia, dari berbagai suku, budaya masuk di sini, perbedaan agama begitu. Dan satu hal yang Yogyakarta selalu tangan terbuka kepada seluruh pendatang. Itu yang mungkin kita coba lihat di daerah lain tidak seterbuka Yogyakarta. Nah, tapi kan kita sebagai orang downtown outsider, ketika nyampe di sini kan juga harus tahu tata krama. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita nyampe sini harus tahu budayanya seperti apa. Dan diorama ini menurut saya adalah cara tercepat, terbaik buat mahasiswa, baik yang dari UMY ataupun non UMY gitu, untuk mengetahui bahwa perjalanan peradaban Yogyakarta itu tidak terjadi dalam waktu singkat, tapi kita bisa mempelajari dalam waktu yang singkat. Ya, hanya 1,5 jam. 1,5 jam kita sudah bisa mengerti dan memahami bagaimana proses perjalanan Yogyakarta. Dan ini adalah sebuah terobosan baru. Kalau baca arsipnya mungkin setebal sini ya. Nah, suruh mahasiswa baca udah, aduh, belum apa-apa, lihatnya aja udah pingsan duluan. Aduh, apaan nih gitu kan. Tapi kalau kemudian lewat visualisasi yang bagus, menarik dan seterusnya, orang kemudian tergerak ya, mahasiswa tergerak untuk memahami Yogyakarta, bahwa ya inilah Yogyakarta berinovasi, perkembangan yang begitu pesat, tapi ingat ya bahwa kita di sini punya tata krama, adat dan lain sebagainya yang harus tetap kita junjung sebagai mahasiswa. Nah, jadi di sini pendapat secara pribadi. Ya. Tapi juga secara lembaga ya. Ya. Artinya apakah kemudian ini diikuti dengan kebijakan-kebijakan dari kampus, misalnya UMY kalau ada ini, kemudian mengajak mahasiswa dari mulai mahasiswa baru sampai dengan teman-teman mahasiswa yang sudah ada di sana. Tentu ini jadi sebuah program yang menarik ya. Artinya tadi saya bilang bahwa kita mengenal diri kita itu kan lewat sejarah. Dan mengenal sebuah peradaban itu juga lewat sejarah. Dan kita juga akan membuat sejarah tentunya. Nah, kalau ditanya seperti itu sebenarnya nggak usah khawatir ya. Setelah ini kemudian nanti di kampus kita buat kemudian program kebijakan biar kemudian mahasiswa baru khususnya yang masih semangat itu untuk segera ke Dionama. Oh, tepuk tangan dong. Jadi tiketnya segera reservasi setelah diborong Pak. Itu kan harganya juga cuma minum es teh di mana? Itu bisa itu. Sama kopi di kafe-kafe itu. Kopi kafe itu aduh. Terjangkau ya? Terjangkau banget. Pak, yang mahasiswa tadi ikut yang umum atau yang pelajar, Pak? Yang pelajar. Oh, jadi cuma 20.000? Tetap, iya. Pelajar. Sangat terjangkau. Mahasiswa itu juga termasuk dari bagian anak sekolah. Oh, oke. Kan gitu dah. Jadi pelajar dan mahasiswa ya, Pak? Umum itu masyarakat. Tidak Oke. ada labelitasnya sivitas. Ya, Itu ya. nanti dikategorikan umum. Ya. Nah, Ini gayung bersambut sih Pak sebetulnya. gayung bersambut Ya. saat ini memang kita sudah banyak. Ini barusan ini SMK dari Tuban ke Jogja itu hanya untuk nonton diorama. 140 siswa. Terus jam 1 ini tadi dari SMA Probolinggo datang ke Jogja hanya untuk nonton diorama. Lah, yang selama ini di sivitas yang sudah perguruan tinggi yang ada di Jogja itu isi sudah.
kemudian UGM sudah berbondong-bondong lah. Ini Oke. tinggal nanti UMY. Dari UMY. kawan-kawan ya. Ini. Ini bisa diwujudkan Alhamdulillah. misalnya ada MOU Bisa. tertentu Bisa, bahwa bisa, ketika bisa. Sangat kemudian bisa sekali. ada apa namanya penerimaan mahasiswa baru itu menjadi agenda ya. Ya. Dulu sih namanya apa sih kayak ospek itu namanya apa Pak di sana? Sekarang Orientasi mataf, mahasiswa. ya kalau Oh, kita ma- bahasanya oh, mataf, mataf. masa Oh, mataf. ta'aruf ya kalau kita. Oh karena UMY. Iya. Oh mataf. Mataf. Oke. Jadi bisa menjadi satu agenda bahwa di Betul. mataf itu salah satunya adalah berkunjung Betul. ke dioramanya DPAD DIY. Betul. Oh ya baik. J. Dari pengalaman Bapak yang waktu itu atau Mas Imam waktu itu datang ke sana itu sudah tergambar ya Jogja terbentuknya gimana dengan hanya nonton diorama. Betul. Jadi artinya cara teman-teman menyajikan ini bagus Pak. Bagus banget, bagus Mudah banget. diterima ini. Mudah diterima dan mungkin gini ya, apalagi Gen Z kan sekarang ya untuk baca yang sifatnya kemudian textbook itu kan udah sulit ya. Kalaupun mereka baca kan dengan tablet, kemudian Ya. laptop dan lain Atau sebagainya. pakai AI ya, Nah, dia pakai hanya dengerin. AI gitu. Nah, dengan ada seperti ini kan kurang lebih sama tuh sebenarnya. Visualnya jauh lebih menarik, jauh lebih bagus, memahami sejarah itu jauh lebih mudah. Cuman mungkin yang menjadi apa ya entry point utamanya adalah kita sebagai pendatang dalam tanda petik begitu ya, ketika masuk Yogyakarta ini banyak hal yang ditawarkan oleh Yogyakarta, Oke. banyak hal yang menarik yang ditawarkan, tapi semuanya itu tetap berasal dari budaya. Whatever misalkan modernisasi yang terjadi di Yogyakarta, pendirian gedung yang tinggi dan lain sebagainya, tanpa kemudian memahami struktur budaya itu jadi nonsen. Oke. Itu nggak ada artinya gitu. Ya. Kamu belum sampai nih ke inti Yogyakarta kalau belum kemudian sampai ke diorama. Culture-nya belum nyampe. Nah, culture-nya belum nyampe. Saya kira ini Mbak Indah, Iya. ini sebuah testimoni yang sangat luar biasa. Bagus banget ya, benar. Artinya Pak Imam ini kan pendatang, Ya. Betul. Dan sangat sadar harus akan tahu, pentingnya punya sejarah rasa Jogja. curiosity Ya. yang tinggi terhadap Jogja, harus tahu Jogja itu seperti apa. Nah, dengan melihat diorama ini kan tahu persis perjalanan panjang ya. Dari penambahan Senopati sampai sekarang. Artinya kebudayaan ini kan dibangun sangat tinggi dan budaya kita itu kan sangat adiluhung. Oke. Supaya apa? Yang datang di Jogja itu tahu persis apa itu Yogyakarta, apa itu kebudayaan Yogyakarta, sehingga apa? Ketika tahu tentang kebudayaan Yogyakarta, merasa punya handarbeni, Ya. Punya penghormatan juga. punya penghormatan juga. Jadi maaf, beribu maaf, jangan sampai ada pendatang justru kemudian membuat resah di Yogyakarta ini. Oke. Betul. Ya. Ya. Karena dia Kan tidak ada apresiatif beberapa terhadap budaya. kejadian Betul. yang ada di Yogyakarta. Nah, ini saya katakan ide yang sangat bagus, Pak ya. Kabid. Siapa Ya. tahu nanti kita punya kebijakan untuk kerjasama dengan semua perguruan tinggi Ya. atau bahkan SMA supaya apa? Mereka tahu persis Yogyakarta itu seperti apa. Baiklah. Nah, outputnya adalah Ya. menjaga Yogyakarta ini supaya tetap rukun, damai, dan sangat kondusif untuk belajar. Berhati nyaman ya Pak. Nah. Oke. Kita tanya kesiapannya Pak Wardoyo dan kawan-kawan. Kalau tadi kemudian ada MOU dengan beberapa perguruan tinggi. Salah satunya aja misalnya UMY. Tadi masuk aja 4.000 sampai 5.000 orang gitu. Ya, kan? setahun. Siap nggak Pak? Wah, cukup siap dong. Oh, oke. Apapun yang harus kita hadapi harus selalu siap. Jadi apa yang menjadi sudah ibaratnya ada yang di tempat kami, diorama itu kan harus kita apapun bentuk pelayanan itu semuanya harus memberikan kesiapan, kemudian memberikan pelayanan yang baik, kemudian bisa memberikan layanan yang ramah, sehingga itu akan memberikan dampak yang saya datang ke Jogja, saya datang di diorama cukup nyaman dan enjoy dan menarik. Nah, sehingga terbukti setiap kunjungan per tahun itu akan selalu meningkat. Oke. Contoh, di tahun 2022 itu pertama baru dibuka melalui layanan itu, kita sudah bisa mendatangkan meng-hire para pengunjung itu sebanyak 23.679 pengunjung. 23.000. 23.000. Oke. Di tahun 2023 meningkat lagi menjadi 26.000 Oke, lebih. 3.000. Oke. Di tahun 2024 cukup fantastis naiknya 35.000 pengunjung. Wow. Nah, kemudian di tahun 2025 karena kita paham situasional negara dengan adanya mulai
muncul efisiensi. Ada bis lewat. Kemudian ada daerah yang melakukan Pelarangan. pelarangan kunjungan. Oh iya. Nah, Jawa akhirnya Barat. itu Dengar itu. menimbulkan Jawa satu Barat, ya. dampak. Nah, dari 35.000 iya. Jadi berapa, terus Pak? jadi turun 28.000. Oh, turunnya cuma 2.000. Iya, kemudian di tahun ini kita per bulan ini alhamdulillah per Mei itu sudah ada 8.700 pengunjung. Oh. Hitungan dari Januari ke Mei. Oke. Nah, bulan baik. ini. Ya. Nah, ini yang Nanti perlu tambah kita sadari. 4.000 Berarti dari kan UMY. Insya Allah UNY siap Insya Allah meramaikan. ini bulan Juli ini di awal Juni, di awal Juni itu Ya. Itu ada yang reservasi. Oh ya langsung di nih. awal Juni itu apa namanya? Ada yang sudah full. Oh. Alhamdulillah tadi saya ke sini kemarin juga ada tamu dari OPD di luar DIY, Oh ya. Bekasi, Ya. kemudian Magetan, kemudian hari ini ada dari Tangerang, kemudian dari Kemendagri, terus jam 1 ini dari Kemenkyu. Oh. Pada nonton diorama. Kementerian Keuangan. Nah, Oh, iya iya. jadi iya. ini sudah mulai betul-betul menjadi satu, mudah-mudahan menjadi ikoniknya Ya. DIY. Padahal yang perlu Amin. dicatat Mbak Indah, Mas Pur, Pak Yasin, selama perjalanan ini kami belum, jangan bicara tidak, belum Ya. belum mengampu anggaran untuk mensupport promosinya. Oh, jadi melalui nggak pakai anggaran. promosi aja udah segitu? Iya, kita hanya mindsetnya adalah menggunakan teman-teman kita sendiri, internal kita. Word of mouth ya, Pak? Iya, untuk menjadi satu buzzer-buzzernya di Oh. situ lah. Akhirnya bisa seperti itu. Tapi Itu alhamdulillah. influencer, Pak. Nanti. Apa? Influencer ya? Oh iya, influencer bukan buzzer ya? Buzzer itu Buzzer negatif ya. negatif soalnya. Influencer ya. Influencer dari teman-teman itu sendiri Iya. menarik. Oh, apalagi kalau promosi ya, Pak? Ala Peroli kayaknya tahun depan akan disupport oleh Pak Yasin. Amin. Amin. Karena kami juga perlu untuk promosi kepada sebuah kawasan-kawasan yang memiliki titik-titik potensi kunjungan. Oh, Contoh oke. salah satunya KAI. Oke. Solo satunya bandara. Oh. Jadi belum ke Jogja Salah kalau satu belum nonton contohnya diorama iya. gitu ya, Pak? Nanti di tempat-tempat kayak kalau pariwisata punya TIC-nya Oh, di oke. Bali, di mana-mana bisa menjadi ajang promosinya kita. Oke. Belum nanti kalau ada tamu kunjungan gubernur, kunjungan dewan, Nah, diorama kita bisa dimasukkan menjadi itu. salah satu. Tapi Oh, kami oke. belum punya memiliki istilahnya master yang untuk menjadi promosinya itu bahan-bahannya. Oke. Karena kami belum disupport oleh Pak Yasin. Tapi Oh. alhamdulillah Waduh. terima kasih tahun Udah depan langsung Pak akan Yasin. Ya, cuma belum disupport. saja kok. Cuma belum. Artinya gini, organisasi yang baik itu kan reward and punishment-nya harus jalan. Ya, oke. Artinya melihat dari laporan progres dari tahun 2022, 23, 24 sampai 25 sekarang ini kan sekarang trennya terus naik naik. terus. Ya. Padahal belum ada promosi. Kasih reward, Pak, garis Nah, promosi ya. artinya Oke. ketika ada program untuk sosialisasi ini sangat menunjang. Oke. Untuk progres itu ya UMY. Kenapa tidak? Oh, tepuk tangan dong. Jadi kita ini jadi saksi, Mas Nah, Bo, iya. bahwa besok akan terjadi ada promosi untuk diorama. Kita Tapi ada ya, saksi Amin. tapi dari teman-teman dinas juga harus ada pengajuan dulu, Pak. Ya, Oke. Karena siap kan Pak. Siap. aspirasi itu bisa lewat dewan, tapi juga bisa lewat eksekutif Oke. dari dua jalur. Ya. Masuk dulu untuk kemudian kita backup. Siap, terima kasih Pak Matur Yasin. suwun. Mohon Terima nanti kasih pengawalannya. banyak. Iya. Tapi yang perlu ketahui bahwa dengan adanya diorama ini, Pak Imam ya, Pak Imam ini mudah-mudahan akan membantu menjadi influencer-influencer kita lagi ya. Oke, Nah, baik. Karena kami sudah melakukan satu upaya tentang bersama Dewan, itu akan menjadi tahun depan Pak Yazid, mudah-mudahan akan bisa disepakati tentang wisata arsip. Oh, oke. Wisata arsip itu akan membawa masyarakat, masyarakat itu datang ke kantor kami DPAD. Ya. Itu akan kami suguhkan sebuah
informasi pengetahuan tentang bagaimana tata kelola arsip, Oke. merawat arsip yang baik seperti apa, Baik. dandani arsip. Ya. Dandani apa bahasa Indonesia? Iya. Memperbaiki. Ya. Kami punya bengkel arsipnya. Oh, Kemudian cara tekstual kita mendigitalisasikan arsip supaya tidak hanya bentuk kertas saja, tapi kita sudah bisa main Oke. digitalnya. Jadi ini perencanaan lebih lanjut ya, Iya. Pak? Ya, oke. Ini kami akan mengemas dalam bentuk wisata arsip. Setelah itu baru akan goalnya kami sajikan pada tontonan diorama itu. Oh, baiklah. Supaya bisa nanti masyarakat paham, oh ternyata sejarahnya Jogja seperti ini. Oke. Itu mudah-mudahan nanti akan bisa ditindaklanjuti oleh Dewan. Siap. Kami membantu Baiklah. ini. Kita Bisa boleh break dulu arsip. sebentar, Bapak? Ya. Boleh ya? Nanti kita satu sesi ngobrol lagi lah mengenai hal ini. Bahwa ternyata banyak yang bisa dilakukan teman-teman DPAD ya, Pak ya. Supaya kemudian membuat masyarakat lebih tahu, lebih mencintai bagaimana sejarah daerah istimewa Yogyakarta. Kami kembali sesaat lagi di Arsip Menyapa. Saya Minggu Pinandito, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Hari ini merasa gembira bisa berkunjung ke salah satu yang sangat terkenal, yaitu diorama di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini betul-betul sebuah kesempatan saya bisa melihat sebuah sejarah, cerita yang berisi ataupun yang bersumber dari arsip-arsip yang luar biasa. Jadi kalau kita berbicara Yogyakarta di zaman Hindia Belanda, ternyata arsip-arsipnya dengan tulisan-tulisan pada zamannya itu ada semuanya. Jadi bukan sebuah cerita atau diorama yang tanpa dasar, tapi betul-betul memiliki dasar yang kuat, yaitu arsip-arsip yang otentik. Diorama Arsip Jogja menyajikan perjalanan panjang sejarah Yogyakarta. Penasaran? Ayo ke Diorama Arsip Jogja di DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ku pernah punya mobil balap sendiri yang bisa ngebut di jalanan tiap hari. Ku tidak pernah merasakan kesepian. Tak ada gadis yang menolak diantarkan. Asoy boy ngebut di jalanan ibu kota, dipayungi lampu kota di sekitar kita. Ya pemirsa, saya Indah Dina bersama dengan Borsi Manja. kita mau ngajakin Anda ke diorama. Sekarang yuk berangkat. Ayo. Nanti dulu dong, tonton dulu acara ini yang luar biasa, persembahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. dan juga DPAD DIY dalam Arsip Menyapa. Oke. Bareng-bareng ya besok kita ke diorama gitu yang ada di DPAD. Tadi Pak Wardoyo juga sempat katakan besok deh tahun depan kita juga punya wisata berikutnya yaitu Oke. wisata arsip. Mas Imam dari UMJ sudah mau kerjasama. Nah, Jadi besok ini menjadi era baru ya, Betul. bahwa bukan hanya
siapa yang pengen ke sana, tapi justru menjadi sebuah program. Karena ini membantu kampus ya, Betul, untuk betul. sampaikan Sangat bahwa membantu. sejarah Yogyakarta seperti apa, tanpa kampus harus bikin film sendiri. Oh, repot. Tapi Repot dan biaya ya. iya kan? Dengan Rp20.000 saja itu Iya. bisa kemudian bisa mengerti lah bagaimana Yogyakarta ini terbentuk bahkan sampai dengan era saat ini. Betul. Ini keren ya Mas ya? Iya. Oke, ya baiklah. Jadi artinya ketika kemudian ini terjadi, ya kami terima kasih. Bukan hanya UMY ya Pak, mudah-mudahan perguruan siap. tinggi yang lain Yang ya. lain juga. Nah, ini Semuanya. jadi pintu masuknya mungkin bisa dengan UMY, ada MOU-nya ya Pak Yasin, Ya. tapi habis itu juga dengan teman-teman yang lain. Dewan support lah soal Oh, iya. ini. Apa yang bisa Mas Imam juga Imam. sampaikan ya ke kita bahwa ketika ada program-program seperti ini dari pemerintah, mungkin tidak semua pemerintah daerah itu punya ya Pak yang Betul seperti sekali, ini, betul. tapi Jogja punya ini. Apa pendapat Anda? Yang pertama tentu mengapresiasi sekali karena kita harus mengakui bahwa ide-ide pembuatan seperti diorama ini kan bukan satu hal yang tiba-tiba ujuk-ujuk muncul terjadi dan lain sebagainya. Pasti ada visi besar yang dibangun agar kemudian tadi kan mayoritas dari mahasiswa dari luar juga ya. Misalkan UMY punya mahasiswa 4 sampai 5.000. Paling yang dari Yogyakarta cuma sekitar 800, mentok di angka 1.000. Jadi lebih banyak dari luar ya? Sepertiganya 3/4-nya itu berasal dari luar Luar Yogyakarta. Artinya mereka ini juga butuh gambaran Jogja itu seperti apa, butuh kemudian memahami Jogja seperti apa dan mengerti bagaimana bertindak bertutur seperti budayanya Yogyakarta. Saya tidak mengatakan harus dengan logat Jawa, bahasanya nggak gitu konsepnya, tapi kemudian budaya itu yang kemudian harus dipahami. Dan visi besarnya ini, diorama ini kan menunjukkan kepada kita bahwa Anda tidak harus kemudian mempelajari Jogja yang begitu rumit, kompleks dan lain sebagainya dan jelimet gitu kan ya. Tapi datang ke diorama udah selesai, ngerti, paham, oh udah gitu. Oke. Nah, buat Gen Z yang kemudian banyak elaborasi diri ya, nah ini mungkin jatuhnya nasihat ini. Oke. Ya. Ya, Anda jangan terlalu terfokus untuk elaborasi diri yang kemudian membuat Anda ini aku, it's me gitu, menunjukkan. Enggak, kamu itu tidak bisa terlepaskan dari budaya yang ada sekitarmu. Tanpa ada budaya di sekitarmu, kamu tuh bukan siapa-siapa sebenarnya gitu loh. Nggak bisa kamu mengatakan, saya nama Imam gitu kan, saya adalah ini gini-gini. Enggak, kamu adalah hasil dari pertautan antara budaya, terus kemudian kondisi biologis dan lain sebagainya sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Termasuk kita yang datang ke Yogyakarta, mau tidak mau, suka tidak suka, culture budaya Jogja itu harus masuk ke dalam dirimu sehingga kamu, oh iya, saya bagian dari keluarga besar Yogyakarta. Dan ketika itu bisa terjadi, ya mudah-mudahan dia akan survive ya. Oh iya, sangat Karena kan tidak berbenturan dengan budaya-budaya betul setempat, sekali. gitu. Sebenarnya kita juga sebagai kaum pendatang ya, sepengalaman saya, kita sebagai pendatang tuh sebenarnya berterima kasih loh ke Yogyakarta itu. Saya sudah berkeliling ya, bolehlah sampai Papua dan lain sebagainya. Tidak ada kemudian tempat yang sehangat. Saya nggak mengatakan yang lain nggak hangat. Saya tidak mengatakan itu. Saya mengatakan tidak ada yang sehangat Yogyakarta. Ya. Oh, oke. Oke, tepuk tangan. Bahkan sampai istrinya. Nah, saking hangatnya. Kita pengen tahu deh dari Pak Wardoyo tentang peristiwa bersejarah apa ya Pak yang paling menggetarkan gitu, yang paling disukai banyak orang, membuat efek wow-nya itu luar biasa di diorama itu Pak. Kan ada 18 tadi ya Pak Wardoyo ya? Yang paling banyak memiliki tingkat levelnya tinggi dari 18 ruangan Ketertarikan itu, orang ya? ketertarikan itu di ruang pertama. Ya. Oh, jadi Itu saat ada Panembahan animasi Senopati. Oke. yang dibikin oleh teman-teman seniman itu yang menggambarkan tentang sejarah berdirinya Jogja. Mataram. Jogja Panembahan dan Senopati. masa kejayaannya Sultan Agung, kemudian sampai mangkatnya dua-duanya, kemudian lahirnya sebuah peradaban di situ yang divisualisasikan melalui animasi film itu yang memiliki tingkat Paling menarik. paling menariknya karena itu atraktif sekali dan tidak membosankan. Ya. Makanya gelaran sesuatu yang perlu ditonton itu jangan sampai membosankan. Oke. Tuh. Tapi bagaimana merasa kita datang ke situ
Penasaran, kurang. penasaran, Iya, penasaran. kurang penasaran. Oh. Nah itu, Dan karena di situ ada budaya yang muncul dalam segmen 1 itu ada hologramnya Oh. yang menampilkan tentang budayanya Jogja adalah tari bedoyo Oh, yang oke. diciptakan oleh Sultan. Sultan, ya, Itu oke. ada muncul di situ, lepas dari layar lebarnya, Ya, itu ya. muncul tersendiri. Program ya. Nah, Oke, tapi ini kan menjadi satu ketertarikan, walaupun yang lainnya nanti akan berbentuk tulisan, kemudian ada yang berbentuk atraksi, seperti nanti akan pengunjung itu akan dilihatkan pada segmented yang peristiwa geger spey ya itu ada geger spey itu. Di situ kalau kita upload aplikasinya, cetek di situ, itu muncul atraktifnya di dalam apa namanya tab itu, kayak orang perang betulan di situ. Karena di situ sudah dimunculkan aplikasi tentang kamu lihat ini, coba tekan ini, itu sudah muncul, ada panah banyak sekali di situ, ada perang seperti ini, itu sudah muncul di situ. Itu yang menjadi daya tariknya cukup kuat. Nah ini makanya tadi saya matur awal berbicara arsip, persepsi kita hanya seonggok kertas tumpuan yang Ternyata rusuk tidak kan gitu. seperti itu. Tapi dengan melalui tangan-tangan kreativitas yang disentuh dengan karya seninya menjadi gelaran seperti itu. Yang sangat menarik. Gitu. Iya, sangat menarik. Makanya penasaran, Bapak Ibu sekalian dan masyarakat semuanya datang aja ke Diorama Jogja Arsip, ada di Jalan Janti, sebelah timur JEC. Ya. Gitu. Pak, ini terbuka nggak Pak? Ya boleh, tepuk tangan boleh. Sekali lagi. Pak, ini terbuka untuk riset, terbuka untuk terbuka semuanya. Karena di samping diorama, kami memiliki layanan kearsipan juga. Oke. Ya. Yang untuk para pengguna yang membutuhkan informasi tentang arsip-arsip yang keterkaitannya dengan riset atau disertasi ya, kemudian penelitian yang lain-lain itu kami ada. Dan itu sudah ada di layanan tarifnya itu juga ada di seperti ini. Nah, kami sudah diperdakan juga perda terbaru. Ini legal berarti. Legal semuanya. Apa kebutuhannya ada semuanya di sini. Nah, ini ada semuanya di sini. Nah, jadi semua pengguna atau masyarakat atau mahasiswa yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan kebutuhan yang sedang diangkat di situ, baik secara skripsi, tesis maupun yang lain, penelitian atau yang lain, lembaga maupun non lembaga, sivitas, masyarakat umum itu bisa mengakses di layanan kami. Baiklah. Ada di sebelah barat ruangnya itu layanan arsip, sebelah timurnya adalah diorama arsip. Baiklah. Jadi ada dua semuanya. Terima kasih banyak Pak Wardoyo. Nah, saya mau tanya dulu ke Pak Imam ya, Pak Yazid. Karena penjenengan akademisi ya, saya pengen tanyanya soal bagaimana indikator keberhasilan. Karena tadi kadang-kala ketika kita membuat sesuatu dengan sekuat tenaga, effort yang luar biasa, bahkan biayanya juga sangat luar biasa, pengunjungnya sebetulnya sudah disampaikan. Tapi adakah indikator keberhasilan yang lain menurut kacamata akademisi? Kalau kita melihat indikator apakah kemudian diorama ini berhasil atau enggak, yang paling sederhana ya tentu dari tingkat kunjungan. Ya, semakin tinggi kunjungannya menunjukkan bahwa kesadaran untuk mengetahui dan memahami budaya Yogyakarta semakin meningkat. Bagus ya. Maka kemudian kami dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sangat mendukung sekali adanya kemudian program agar mahasiswa setidaknya ketika nyampe Jogja langsung berkunjung ke sana. Yang kedua, tingkat keberhasilan itu kan misalkan kalau tadi yang tangible yang bisa dilihat, yang intangible yang tidak bisa adalah pasca hasil atau pasca dari diorama tersebut. Sesudah nonton. Ketika kemudian mengubah atau tidak? Gitu? Nah, mengubah atau tidak persepsi mereka. Tapi saya yakin pasti berubah. Nah, hanya saja apakah kemudian perubahan tersebut dalam jangka yang agak panjang atau yang agak pendek, itu yang kemudian jadi perhatian kita bersama. Mungkin kalau sudah nonton itu ya seminggu masih berasa gitu. Nah, tapi kemudian setelah itu ada nggak hal lain yang kemudian next-nya apa gitu. Nah, jadi dua itu menurut saya yang bisa jadikan ukuran apakah kemudian diorama itu berhasil atau tidak. Tapi sekali lagi ini kita harus apresiasi sebagai bagian dari upaya menanamkan
kesadaran terhadap arti penting budaya di Yogyakarta, Oke. khususnya bagi kaum pendatang atau pelajar ya. Sebenarnya dengan adanya diorama, terus kemudian Gen Z yang sangat melek teknologi gitu, itu sebenarnya sangat membantu sekali, sangat membantu sekali. Ya. Tinggal bagaimana kemudian ya tadi pengemasan yang sudah bagus ini diikuti dengan pengiklanan yang begitu masif. Oke. Saya yakin kok di UMY nanti saya sudah melihat ini gitu, misalkan kan mahasiswa itu harus datang ke kampus untuk cetak kartu paling tidak. Nah, kami mungkin dari admisi UMY tinggal ini aja nanti kita pajang mungkin di 8 outlet kami itu udah tahu, oh ada diorama nih. Oh, ini salah satu promosi. Betul. Bantu ya. Nggak perlu harus banyak 4.000 nih, cukup 8 saja. Nanti Di kita lagi sudut-sudut nating itu. itu udah. Oh, oke. Dan terakhir tolong di sudut hatimu ya Pak Imam. Iya kan? Masuk, Karena masuk. beliau sangat ini deh, sangat apa namanya menyambut baik adanya Sangat, diorama dan sebagainya. Nah tadi benar, kalau indikator keberhasilan tiket sudah disebutkan Pak Wardoyo. Betul. Tinggal bagaimana ini mengubah mindset, mengubah Betul. perilaku, atau kemudian juga membuat orang semakin cinta Jogja. Mudah-mudahan besok kalau influencer itu pada datang, teman-teman mahasiswa pada datang, kalau Betul. kita klik atau buka internet tuh FYP-nya adalah diorama-diorama itu, Betul gitu, sekali. karena mereka tertarik. Pak Dewan senang dong mendengar ini. Oh, senang sekali. Justru Oke. saya ada catatan khusus pada Apa tuh Pak? podcast ini. Monggo silakan di akhir acara apa yang mau disampaikan? Kaitan dengan seperti yang disampaikan tadi, supaya ketika ada orang datang itu bisa mikul dul menem jeruk, Ya. bahasanya orang Jogja. Jawa. Kemudian ya secara nasional itu di mana bumi dipijak, di situ Langit dijunjung. Ya. Artinya apa? Pendatang harus tahu tentang budaya adiluhung Yogyakarta. Ya. Ya. Sehingga pendatang itu tahu persis kenapa ketika ada kerusuhan-kerusuhan yang dilakukan oleh misalnya dalam tanda kutip pendatang, masyarakat Jogja itu membiarkan, itu bukan tidak berani. Ini karena sabarnya orang Jogja. Oke. Ya. Ya. Sekali lagi, bukan tidak berani. Ya. Jogja ini menurut catatan sejarah empirik loh ini, Ya. ini mempunyai perjalanan panjang dan menjadi triggernya Indonesia. Oke. Misal perang di Ponorogo, Ya. ini bisa dibaca di dalam sejarah. Perang modern pertama di Indonesia ini perang di Ponorogo. Betul. Kenapa di Ponorogo berperang dengan Belanda? Karena orang Belanda sudah terlalu Menginjak-injak ke menginjak harga diri Ya, orang dignity, Yogyakarta ya. lah. Mungkin di dalam sejarah bisa kita baca. Ya. Ya. Kemudian pada saat kemerdekaan, ya, untuk menunjukkan bahwa setelah proklamasi kan ada kelas kedua, Ya. Jogja kembali, Jogja kembali. menunjukkan pada dunia, Ya. Yogyakarta paling berani untuk melawan Penjajah. penjajah yang Ya. saat itu ditumpangi oleh pihak yang lain. Ya. Oke. Pada saat reformasi, Yogyakarta juga menjadi trigger. Oke. Nih, Baik. artinya apa? Supaya masyarakat luar yang kemudian masuk di Yogyakarta tahu persis budaya orang Yogyakarta itu. Oke. Jangan memancing orang Yogyakarta untuk marah. Oke. Memang sabarnya cukup tinggi. Ya. Ya. Yang kedua, supaya orang luar itu juga tahu. Kenapa? Ini fakta loh. Di DIY ini berdasarkan survei tingkat kebahagiaannya paling tinggi dan Harapan tingkat hidupnya. harapan hidupnya juga cukup tinggi. Ya. Kenapa orang Yogyakarta memegang budaya? Oke. Budaya Yogyakarta. Ya. Nggih, alon-alon wakoton lakon, kumpul ra kumpul mangan. Jangan dianggap secara saja, tapi ini merupakan filosofi yang sangat tinggi sekali. Oke. Nah, dengan melihat diorama ini kita bisa melihatlah budaya orang Yogyakarta. Ya. Sekali lagi, jangan dipancing. Ya. Makanya orang Yogyakarta itu belangkon mondolanya itu kan di belakang. Karena Tidak di depan, ngarep ya lucu. tepuk tangan. Ya di belakang ini, Iya, Pak. karena kita cukup sabar. Iya, oke. Nah, sehingga apa? Harapan kita ada kebijakan, makanya saya kasih catatan tadi. Ke depan ada MOU untuk semua pelajar, untuk semua mahasiswa harus tahu kebudayaan Yogyakarta Oke. dengan cara apa? Yang sangat singkat, Ya. yang sangat efektif dan, Dan efisien, terjangkau harganya. terjangkau harganya dengan melihat diorama. Karena kita daripada
Pak dosen tadi kan daripada membaca buku setumpuk yang bikin Udah dah, stres, nontonin aja gitu ya. nonton itu Oke, saja, baiklah. hanya 1,5 jam, kemudian kita bisa tahu secara integral tentang Yogyakarta. Ya. Dan saran saya kepada Pak Kabid, ini kan sudah 5 tahun, nanti ada perubahan, tetap dari awal sampai akhir ceritanya sama, cuma ada modifikasi Oke. visual, hologram dan lain sebagainya agar lebih menarik. Baiklah. Saya kira itu. Terima Yang kasih. sekarang sudah sangat menarik. Ya. Karena saya tidak hanya sekali 2 kali Baik, datang Pak. ke sana. Besok ke sana lagi ya, Pak Insya ya. Allah. Oke. Semangat Pak Kabid. Sangat semangat Dan sekali. sangat siap. Sangat Tepuk siap. tangan untuk Pak Kabid kita. Matur Bandung waktu kita habis untuk diskusi, tapi apresiasi yang luar Satu biasa lagi, Mbak untuk Indah. penjelasan ketiga. Terus pundi, Bapak? Jadi untuk program diorama terhadap anak sekolah, Ya. baik itu SMP, SMK, SMA, maupun Mahasiswa? perguruan tinggi, Ya. itu kami menerapkan program outing class. Oke. Outing class itu akan mendapatkan satu keringanan. Ya. Kalau satu segmennya itu 25 orang, akan di-free-kan itu 5 orang. Oh, oke, baiklah. Itu Oke. seperti itu, sehingga Ya. monggo kalau Berbondong-bondong ada ke program sana. kegiatan outing class ingin berkunjung ke diorama, itu akan mendapat satu Diskon. keringanan. Ya. Dispensasi. Bonus 25, bonus 5. Ya, Oke, gitu. baiklah. Makasih ya Pak Wardoyo. Iya. Wah, ini angin segar buat Pak Imam ya. Betul. Sukses selalu untuk penjenengan bertiga. Tepuk tangan dulu untuk narasumber-narasumber saya hari ini. Senang ngobrol seperti ini, rasanya saya menjadi tepat deh ya berkawan sama Mas Pur, karena Mas Iya Pur kan yang mau dong. ngajak saya ke diorama gitu ya dari DPAD ya kan Mas? Iya dong. Ya, oke. Kita pamit dulu yuk menutup arsip menyapa edisi hari ini, untuk berjumpa lagi di edisi yang akan datang. Tentu persembahan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. dan juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mudah-mudahan selalu bermanfaat dan Iya. juga bermakna. Saya Indah Ardina. Sampai